Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yasma'una wa la man hawalaina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma aftah masami'a qulubina bijahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama waffaqtana lil ilmi wat ta'limi wa waffiqna Allahumma lil fahmi wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla wa dhalla أو أزل أو زل عظيم عظلم أو أجهل جل علي أو أبغى علي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من المرسلين وأزواج أمة المؤمنين وذريته وأهل بيته وصحابته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين محمد بن محمد الغزالي ولمشايخنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا بأن الله يرحمهم ويولي درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنصارهم وعلومهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة بنية القبول وتمام كل سول. Urang doakeun anu angkat haji khusus pun Bapak nu neme tadi wengi terbang ke Mekah. Oke nu tos arangkat khususnya jamaah muhajirin umumna Purwakarta mudah-mudahan sadayana ku Allah disehatkeun, digampilkeun sagala rupi perjalanan hajina ku Allah dipasihan haji anu mabrur tiasa marulih deui ka tanah air ka bumina dina kayaan anu langkung sae lahir batina. Wal Fatihatu binatil qabul bi jahi Rasul. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة بنية الشفاء وقبول الدعاء. Anu teu daramang ku Allah sing didamangkeun, anu hadir keluargina saha wae mangga. والفاتحة بنية الشفاء وقبول الدعاء وبجاه المصطفى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Moga urang lajeng hancak simkuring, urang nazom heula ti awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah berkah ku harapkan,
Alhamdulillah pujian ku sanjungkan, salawat salam tuk Nabi dilimpahkan, keluarga dan sahabat disertakan. Inilah 10 ajaran akidah, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Sumbernya jelas Al-Quran dan As-Sunnah, ulama Asy'ariyah yang beri syarah. Dari Imam Ghazali punya karangan, syair akidah ini aku paparkan. Paham ini fardu ain dipastikan, baca pahami lalu sebarluaskan. Pilar 1, mengimani wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. 1, yakin Allah itu wujud ada. Al-Quran berkata, akal pun bicara. Diam atau gerak ada di semua. Semua baru Allah yang buat ada. Yakinilah Allah itu maha satu, yang sekufu, tanpa istri, anak, pasukan membantu. Allah satu, kunci tauhid nomor 1. Allah qadim, Allah abadi, tetap tanpa akhiran. Keagungan lekat tak berkesudahan. Habisnya waktu Allah tak kehabisan. Allah awal, Allah zahir, akal jelaskan membukti. Allah batin, indra tersembunyi. Mangga ayeuna urang jelaskeun bait ke-6 ya. Ahad tipayun nembe dugi ka bait kalima tentang yakinilah Allah itu maha satu, tanpa lawan, tak satu pun yang sekufu, tanpa istri, anak, pasukan membantu. Allah satu, kunci tauhid nomor 1. Ayeuna nu kagenep bait ke-6, Allah qadim, tanpa permulaan. Allah abadi, tetap tanpa akhiran. Keagungan lekat tak berkesudahan. Habisnya waktu Allah tak kehabisan. Yang harus kita imani, yang wajib kita imani tentang Allah berikutnya adalah bahwa Allah qadim. Qadim itu artinya ada tanpa permulaan. Adanya Allah tidak terikat waktu, tidak terbatas waktu. Karena sebelum Allah menciptakan waktu, ya Allah mah ada gitu kan. Waktu itu baru. Waktu itu diciptakan oleh Allah setelah komponen penghitung waktunya ada. Pami orang menghitung waktu kan satuannya dari mulai detik gitu ya. Detik, menit, jam, terus hari, minggu, bulan, tahun. Dari mana manusia menetapkan hitungan itu? Dari peredaran matahari gitu kan. Matahari beredar dihitung, bulan beredar dihitung, jatuh aja hitungan ke yang paling kecil, detik, menit. Nah, sedangkan matahari, bulan dan sebagainya itu asalnya tidak ada kan? Itu makhluk, asalnya tidak ada. Itu baru ada setelah Allah ciptakan. Itulah batasan waktu. Nah, sebelum segala ada, Allah mah ada gitu kan? Maka keberadaan Allah tanpa permulaan. Nggak ada awal, karena nggak terikat oleh dimensi waktu, oleh batasan waktu tadi. Nah ini permulaannya begitu, qadim. Lalu Allah itu abadi.
Abadi sama, awalnya tidak terikat waktu, akhirnya pun tidak terbatas waktu. Maka Allah abadi tanpa akhiran. Waktu ada habisnya? Ada. Sekarang waktu ada dua perhitungan. Satu waktu dunia, dua waktu akhirat. Dunia akan habis, selesai. Matahari akan hancur, bulan bintang semua hancur, maka di situ nggak ada lagi perhitungan waktu. Karena apalagi satuan yang itu kan kita nggak bisa. Nah, maka kalaupun waktunya sudah habis, sudah selesai di dunia, maka Allah mah tetap ada, abadi tanpa akhiran. Berakhirnya makhluk itu tidak jadi batasan. Allah mah tetap abadi. Nah, ini ada dua kata berarti qadim dan abadi. Kadang-kadang juga disebut ada kalimat ketiga azali. Itu maknanya sama aja. Allah teh azali, Allah teh qadim, Allah teh abadi. Kalau qadim lebih melihat awal, kalau abadi itu di akhir. Awalnya tanpa permulaan, akhirnya ujungnya tanpa akhiran, tanpa ujung. Alias selamanya ada Allah. Keagungan lekat tak berkesudahan. Habisnya waktu Allah tak kehabisan. Keagungan Allah dengan segala sifatnya itu melekat. Nggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan gitu ya, sifat dengan zat. Tidak baru ada kemudian misalkan. Sifat-sifat Allah nu kayak dibahas dina ieu kitab dina ieu buku itu melekat. Bukan ada atau datang kemudian, asalnya tidak ada, baru ada. Semua yang ada di Allah, sifat Allah, zat Allah itu ada. Disebutnya bahasa tauhidnya qaimatun. Qaimatun itu ada, melekat, gitu. Tak berkesudahan. Nah ini bait ke-6 menjelaskan keqadiman Allah Subhanahu wa taala dan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah abadi, karena Allah qadim, yaitulah sandaran kita yang sesungguhnya. Yang tidak lekang habis oleh waktu gitu, yang tidak terbatas. Maka sifat qadim dan abadi ini harus membuat kita makin yakin karena ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, makin yakin bahwa yang tepat untuk kita sandari, anu ditalegeman ku urang, nu disueun ku urang teh Allah gitu. Da mung Allah unggul ngadu sifat kitu teh gitu. Nu sanesna mah sementara semuanya. Bait penutup dina prinsip pertama ini menjelaskan ayat. Bait penutup mah menafsirkan ayat, merangkum sifat Allah teh huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Eta teh ayat anu merangkum sifat-sifat ya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat keagungan Allah. Disebutna nganggabakeun sifat zat Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Sekilas mah paminu kirang paham seperti bertentangan. Allah teh awal, tapi oge akhir. Allah teh zahir. Zahir itu jelas, tapi oge batin, tersembunyi batin teh. Gimana maksudna? Nah, bait ini menafsirkan ayat itu dengan sederhana. Maksudna teh awal, Allah awal tanpa waktu mengawali, Allah akhir tanpa waktu mengakhiri, Allah zahir, akal jelaskan membukti, Allah batin dari indera tersembunyi. Jadi awal itu tadi bicara tentang keqadiman Allah, awal tanpa waktu mengawali, saking awal-awalnya gitu. Kan biasanya pamibahasa makhluk Bapak Ibu, pamibahasa makhluk awal itu kan pasti berawal namanya kan, asalnya mah henteu. Begitu contoh tadi misalkan kapan pengajian diawali gitu kan? Misalkan tadi pukul 6. Karena startnya dari jam 6. Sebelum jam 6 belum ada. Maka jam 6 disebut awal. Karena sebelum itu belum ada. Kapan mulai ceramah? Simkuring
ngisi pengajian 6.30 misalkan. Oh, berarti sebelum 6.30 belum, nggak ada. Nah, Bapak Ibu sadayana, kalimat awal sok dianggo ku urang dina obrolan sehari-hari. Tapi hakikat awal atau anu paling memiliki sifat sejati kata awal, anu paling berhak disebut awal mamung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang awal-awal tadi, contohnya ngaji awalnya jam genep, mundur lagi ke belakang, subuh awalnya jam 5 gitu kan, terus mundur ke belakang, orang lahir awal itu kan, tahun sekian itu ya, terus orang teh mundur ke ibu rama orang awalnya, terus itu kan, Indonesia awalnya terus dicari, sampai akhirnya berbicara awal Nabi Adam, sampai berbicara awal ayana langit sareng. Semua yang disebut oleh kita awal itu ada permulaannya, gitu kan? Selama apapun ke belakang. Nah, maka yang awal yang sejati mah mung Allah Subhanahu, karena awalnya benar-benar awal. Awal tanpa waktu mengawali. Itulah awal yang sesungguhnya. Maka ku Al-Qur'an kalimat awal teh dikaallahkeun huwal awwalu. Amun cek santri mah ieu teh ma'rifat duanana, huwa ma'rifat, al-awwalu ma'rifat. Itu beda dengan huwa awwalun, tapi ini huwa al-awwalu. Anu awal teh mung Allah. Selain Allah mah sebetulnya nggak punya awal, tapi diawalkan gitu ya. Diberi awal oleh Allah dari ketiadaan. Tapi anu asli awal, al-awwal itu mung Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpa waktu mengawali, tadi terus disebutkan, waktu teh diciptakan ku Allah. Pencipta nama itu dibatasi ku waktu gitu. Akhir wal akhiru, Allah wungkul anu punya sifat akhir anu sesungguhna. Akhir teh akhir tanpa waktu mengakhiri. Zahir wal zahiru, zahir itu maksudnya ayana Allah teh jelas ku akal kahartos pisan. Justru nu teu kahartos mah lamun Allah teh dianggap teu aya gitu kan. Teu kahartos keneh nyebutkeun Allah teu aya gitu. Bahwa Allah aya mah kahartos pisan ku akal urang. Tipe itu dibahas. Bahkan sampai di barat itu gitu ya. Ada temuan kan yang disebut God spot itu. Tuh nepi ka kituna untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya akal membuktikan teh. Jadi keyakinan orang karena ayana Allah, nu imah tos nyampak sama tegera di hese tos nyampak di Bapak Ibu sadayana, orang ti alit lagi tos nyampak iman eta karena ayana Allah, kantun orang memperkuatna, kantun orang memperdalamna dengan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, henteu kaunggetkeun deui gitu keyakinan akan ayana Allah. Terus Allah batin. Nah, apa maksud batin? Batin teh tersembunyi. Zahir lawana batin. Hal-hal anu tersembunyi, anu teu tiasa diindra, itu disebutna batin. Isi hati Bapak Ibu itu disebutna batin. Apa yang ada sekarang di pikiran Bapak Ibu, naon anu kagerenteskeun dina hate eta disebutna batin. Nah, Allah teh tina segi kahartosna ku akal mah Allah teh sangat zahir, jelas pisan. Tekedah pinter eta mah jalmi bodoh, orang kampung, orang lembur mun baheula mah Arab Badui, Arab leuweung ge ngartoseun begitu ku Rasulullah disebutkan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala teh teu sesah mikir. Nah, tapi dari sisi lain Allah teh batin, tersembunyi. Maksudna kumaha? Tersembunyi dari indra. Allah teh di alam dunia mah moal tiasa di indra, di dunia maksudnya tersembunyi teh. Teka tinggal ku soca mah gitu kan, teka campa, teka raba. Da dunia Bapak Ibu terlalu kecil, terlalu hina untuk menampakkan keagungan Allah. Bujeng-bujeng Allah, makhluk Allah wae teu sadayana tiasa katingali di dunia gitu. Tawaka ka Allah gitu ya. Makhluk wae teu kawadahan sadayana. Nikmat wae teu sadayana dipasiekeun di
dunia. Dan terlalu kecil gitu, terlalu terbatas. Contoh misalkan tentang malaikat Jibril. Kan anu ninggal Jibril mung Rasulullah gitu ya. Orang kan acan pernah. Tadi di dunia. Orang can pernah ninggal malaikat aslina gitu kan. Kumaha malaikatnya gitu. Teu pernah. Tadi baru makhluknya. Kenapa? Karena dunia ini terlalu terbatas, terlalu kotor untuk melihat atau menampakkan hal-hal yang mulia, yang suci, yang agung, dan tidak ada yang mulia, suci, agung melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ Allah batin, wal zahiru wal batin, Allah ini tersembunyi dari indera. Jadi teh kayak ngabayang-bayangkeun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel kapungkur nantang ka Nabi Musa. Arinallaha jahratan gitu nantangna teh. Perlihatkanlah Allah dengan jelas kepada kami, bisa diindra. Jawabannya naon? Turun azab. Gitu. Ku Allah digambarkan Nabi Musa, ya, begitu pada ka Bukit Tursina, nah itu. Nabi Musa teh hoyong ninggal Allah. Soal teh kieu, Musa tinggal di gunung gitu. Tah lamun gunung kuateun, berarti ente bisa ningali kuring. Ternyata gunung ge hancur. Anu sakitu hebatna, Nabi Musa pun pingsan. Eta teh belum melihat gitu. Baru melihat namanya tajalli, penampakan lewat satu kebesaran Allah gitu. Jadi udah nggak mungkin. Ya. Jadi Allah tidak bisa dilihat di dunia bukan tidak ada gitu ya. Tapi karena ketidaklayakan, dunia tidak layak. Bukan disetting untuk di dunia gitu. Gitu. Ditinggal aku orang. Gitu. Ya Bapak ya, Allah batin dari indera tersembunyi. Eta dia itu, Mas Sep. Tekra dibunyi-bunyi gitu lah. Gitu. Ya. Bapak Ibu, punten coba orang-orang rada ngaos logika sekedik. Apakah apakah sesuatu yang tidak terlihat berarti tidak ada? Begitu enggak? Apakah tidak terlihat berarti tidak ada? Enggak kan? Enggak. Itu. Apakah aslinya Ka'bah terlihat oleh Bapak Ibu? Enggak kan? Yang dilihat apa? Foto bukan asli, itu mah foto asli. Enggak kan? Punten, anu teu acan angkat ya. Nu teu acan angkat haji umroh kan belum melihat. Belum kan? Baru melihat gambar, bukan asli itu mah. Asli ini belum melihat. Apakah berarti Ka'bah tidak ada? Enggak. Nah, berarti logikanya salah. Seperti orang-orang ateis, hanya karena tidak bisa dilihat dia menyimpulkan berarti Allah nggak ada. Ini cara berpikir logika anu salah. Karena tidak semua yang mewujud, yang eksis, yang wujud itu bisa dilihat, enggak. Tong jauh-jauh di diri orang weh. Di diri orang. Gitu ya. Kita belum melihat organ-organ dalam kita, belum kan? Belum. Sok lamun disebutkeun teu aya kumaha? Anu lebih tinggi, lebih mulia daripada organ dalam. Kita punya kesadaran? Punya pemikiran? Bisa dilihat? Enggak tuh. Berarti kalau orang yang berani mengatakan Allah tidak, Tuhan tidak ada. Kalau ada, mana bisa dilihat? Itu logika yang salah. Gampang ngabalikeunna. Kalau kamu tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah, maka saya pun nggak percaya kamu punya akal. Saya nggak percaya kamu punya kesadaran. Saya nggak percaya kamu punya perasaan. Saya nggak percaya kamu punya pikiran. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Nah ini berarti kacau ya. Logika seperti itu. Maka logika keimanan mengatakan bahwa Allah itu jelas. Adanya Allah jelas. Justru anu teu kahatosan tadi. Ketidakadaan Allah. Bapak Ibu sadayana, alam raya, alam semesta, langit, bumi anu sakitu rapihna. Teu mungkin aya ku sorangan. Leres. Teu mungkin ujug-ujug aya. Teu mungkin.
pasti ieu teh sarapih kieu mah aduh ieu teh aya nu ngaturna pasti gitu. Terbit matahari tertib gitu, peredaran gitu ya. Teu tabrakan, tertib gitu. Memunculkan siang malam tertib. Tong tebe-tebe di diri urang gitu ya. Saha anu nyeting jantung gitu ya. Ngatur peredaran darah gitu kan. Meni rapi, tertib gitu. Urang teu ngarasa ngatur kan. Tak pernah kita merasa terlibat sedikit pun. Gitu. Serapih ini, seindah ini gitu. Tidak mungkin anu rapih, anu hebat kieu ayana teh ujug-ujug aya. Pasti ayana teh aya nu ngayakeun. Nyaeta saha teh? Allah Subhanahu ta eta nu dimaksud bahwa Allah zahir akal jelas membukti, Allah batin dari indera tersembunyi. Allah mah gitu. Sanesku indra mata. Mung keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mungkin dina pasal apa berikutnya mungkin dibahas bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sesuai dalil Al-Qur'an itu meyakini di akhirat mah Allah bisa dilihat. Nah, kenapa ya? Akhirat cocok gitu. Segala settingan, segala apa karakteristik gitu, keberadaan, sifat-sifat, keadaan lah, segala kondisi nah akhirat memang cocok gitu, karena udah beda dengan dunia. Nah ini berarti selesai pilar pertama, mengimani wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang makin mantap imannya, ya, ketika orang berkata la ilaha illallah, makna-makna dina bagian pertama ya sing hadir dina mana orang sadayana gitu. Aina bagian kedua, pilar kedua, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk. Maka orang nazamkeun deui. Dua, yakin Allah bukan bentuk jasad, bukan benda, bukan apa yang punya had. Tak satu pun tak terukur, tidak ada bagiannya, tak terkurung, tempat waktu juga jihad. Allah sungguh tidak memerlukan tempat, arasy yang hebat, bukan baginya tempat dari langit. Pada makhluk mana mungkin Allah tunduk. Allah tidak dekat dengan arasy langit, tidak juga jauh dari bumi sempit. Dalam Quran 8 ayat istawa tambah ila 26 dengan ala. Istawa ala taklukan semua, istawa ila kehendaki sempurna kedudukannya. Namun Allah saksikan semua tak beda jarak, waktu, tempat. Tak perubahan, Allah suci, tak alami perpindahan. Dari sifat makhluk tidak tersifatkan wujud Allah. Mukmin melihatnya di alam surgawi, nikmat dari Allah takkan tertandingi. Wajahnya nanti. Mengenai nuka dua, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluk. Ini kunci ya untuk banyak hal. Keyakinan nomor 2 ini. 2, yakin Allah bukan bentuk jasad, bukan benda, bukan apa yang punya had.
tak satu pun serupa sama dengannya, tak terukur, tidak ada bagiannya. Allah bukan bentuk jasad. Jasad artinya organ tubuh, tubuh yang ada bentuknya, ada wujudnya. Semua makhluk, Bapak Ibu, semua makhluk itu punya jasad. Ya, semua. Mun orang ninggal, diri orang jelas jasadnya, ninggal hewan, binatang, tumbuhan jelas jasadnya, ninggal benda-benda langit jelas jasadnya. Nah Allah mah bukan bentuk jasad. Da anu aya bentuk jasad mah adalah makhluk. Gitu. Maka pamitia mah terlintas di pikiran gitu ya. Itu abaikan aja, abaikan. Jangan diikuti. Jadi upami karena pikiran orang, ini tips mengelola pikiran Bapak Ibu ya. Aya naon wae anu terlintas tanpa dipikirkan itu jangan diikuti. Abaikan begitu. Enggak usah jadi pertanyaannya di pikiran. Eta teh gogoda. Dina segala rupi. Dina keimanan, dina kehusuan. Gitu. Eta teh ngahaja setan ngagoda urang, ngalah urang kabengbat kadinya. Ku Imam Ghazali diibaratkeun kieu Bapak Ibu. Urang rek ngaos ka dia. Bade ngaos. Misalkan tak gogoda setan teh naon? Ngarang teu ngaos gitu tujuanna teh. Kaiji digodana teh di pinggir kiri kanan aya nu katingali. Apa jualan apa naon gitu. Abaikan aja. Katanya mah katinggal. Katinggal dah, memang katinggal gitu. Tapi abaikan, abaikan teh tegeda di lirik kanan, lirik kiri, tegeda abaikan aja, terus aja maju. Ayo nu megat. Di jalan teh megat nawisan. Gitu. Cukup ante sakitu we. Tegeda banyak obrol. Terus aja maju. Gitu. Karena tujuannya apa? Tujuannya jangan jadi, kalaupun masih jadi, jangan fokus. Kalaupun masih ada fokus, mulai buyar gitu. Itu tujuannya. Nah sama di bab keimanan gitu. Pami aya bayangan-bayangan, orang terus terang prinsip ya kan? Allah teh bukan bentuk jasad. Maka apapun bayangan kita secara fisik gitu ya, tentang Allah itu abaikan, abaikan aja. Abaikan, orang kembali karena prinsip ini. Bukan benda, bukan apa yang punya had. Apa itu had? Batasan, had deh. Bukan benda, bukan apa yang punya had. Semua, Bapak Ibu, semua di dunia ada hadnya, ada batasannya. Baik batasan yang sangat besar atau batasan yang sangat kecil. Contoh, ini orang bicara yang paling besar lah. Ada nggak benda atau makhluk yang sangat besar? Aya. Tapi sebesar-besarnya makhluk pasti ada hadnya, ada batasannya. Walaupun kupikiran orang mah teka emut. Contoh, ayeuna makhluk mulia heula, malaikat. Sa malaikat anu pang ageungna teh wujudna? Malaikat saha? Hah? Jibril atau saha? Jibril punya berapa sayap? Jibril? Hah? Banyak. 500 sayap. 500 sayap. Anu lamun dibeberkeun maka langit katutup sadayana. Katutup sadayana. Urang nikatnya teh sayap Jibril unggul teh katutup ku sayapnya Jibril unggul. Gitu. Ageng kaukur mah mun ditaros berapa? Wah, teu kabayang. Tetep ada batasannya kan? Buktinya ya dia kan tetap terlihat, berarti pasti ada batasannya. Tapi kan dina kisah Mi'raj teh anu dialog Jibril sareng Rasulullah teh Jibril anjeun teh meuni gede pisan. Inna hadzal azim, inna azim. Oh, Jibril kamu besar sekali. Kok maksud Jibril? Muhammad SAW, saya mah kecil. Ada Israfil. Satu sayap Israfil sama dengan semua sayap saya. Cobi. Berarti kabayang ageungna Israfil? Kabayang teh? Henteu nya ageung teuing gitu. Tak itu maksudnya, tapi tetap ada batasannya kan? Tetap ada batasannya. Hanya urang we teu kabayang teh ku ageung-ageungna gitu maksudnya. Teu kabayang ku saking ageungna, tapi tetap punya had. Punya batasan. Jibril sakitu hebatna, Israfil secara fisik lebih
lebih hebat. Bios aya ka malaikat nyebat fisik dah memang makhluk itu kan, aya wujudna malaikat mah. Sanes pangeran, aya tempatna. Jadi dia bisa di mana aja. Tuh, ayeuna turun benda-benda bukan makhluk hidup si malaikat, benda langit. Aya nu ageung, matahari ageung. Berapa kali lipat bumi? Beberapa waktu ke belakang NASA itu merilis satu video NASA penelitian Amerika. Di matahari ada letupan. Ada letupan kecil. Nah, satu letupannya itu bisa dimasuki ribuan bumi. Bumi bisa ada semuanya, bumi. Bukan satu bumi. Berarti, dugas agung matahari. Matahari ayeuna panas Bapak Ibu? Panas. Ada jarakna sabaraha ka urang jarakna? Matahari. Jarakna ka urang? Sabaraha? 150 juta kilometer. Coba bayangkan. Jarakna 150 juta kilometer ka urang, panasna tos makin panas ayeuna nya. Makin panas ayeuna teh. Aya teh lebih agang dari matahari. Aya. Seueur gini. Aya satu bintang anu baru bisa selesai diputari, baru selesai dikelilingi, mun teh balik di satu titik muter dengan itu dalam ratusan tahun. Berarti sakumaha ageung eta teh makhluk. Serius? Masih banyak. Aya nu sebat Sirius atau Suraya. Aya Antares, wah segala macam. Makin berkembang temuan-temuan. Makin membuat kita meyakini karena agungna Allah. Makhlukna wae gitu ya. Makhlukna wae sakitu agungna. Tapi tetap keyakinan orang Allah, kumaha tadi? Bukan benda, bukan apapun yang punya had. Enggak. Allah itu bukan itu semua, bukan. Tinggal dina kisah Nabi Ibrahim ketika menghadapi para penyembah bintang. Nabi Ibrahim membuat pertanyaan inkari orang mah. Pertanyaan maksudnya menolak, nyindiran. Begitu aya matahari, oh iya pangeran teh gitu. Bukan Nabi Ibrahim yakin, bukan itu kalimat mengingkari, tapi ku kalimat juga mengiyakan. Seperti kieu mun urang aya jalmi misalkan eta jalmi teh nawar-nawar barang anu ori dan mahal. Urang tetap percaya. Cek urang teh kieu, oh iya barang alus teh. Kitu nadana ge. Iya barang alus teh bukan urang percaya eta teh barang alus bukan, tapi urang teh keur ngece, sedang mengejek dia. Oh iya barang alus teh. Nu kieu nu alus teh ya gitu. Nabi Ibrahim, oh iya pangeran teh matahari gitu. Oh iya pangeran teh bulan. Besoknya, gini kan leungit pangeran teh kumaha teh? Gini kan eueuh. Gini kan kamari aya anu peuting. Ka mana disebut pangeran teh aya gini. Bulan, ini anu beurang teh aya. Inilah hibul afilin. Embung kudu mangeranan ka nusuk leungit gitu mah gitu. Ini kalimat sangat menusuk keyakinan mereka sebetulnya mah. Gitu. Nah, itu gambaran ada orang-orang yang kagum pada matahari. Dan memang hebat fungsinya teh. Ada orang yang kagum pada bulan, kagum pada benda-benda langit, akhirnya mempertuhan. Nah, mereka kehilangan tauhid dan akidah. Orang mah keyakinannya seperti tadi, bahwa yakin Allah bukan bentuk jasad, bukan benda, bukan apa yang punya had. Tak satu pun serupa sama dengannya. Teu aya. Nah, ini keyakinan nomor 2, Allah teh berbeda dengan makhluk anu bahasa umumna soalnya sebat mukhalafatun lil hawadis, beda dengan semua makhluk, tak terukur, tidak ada bagiannya. Tadi makhluk sehebat apapun ada ukurannya. Anu batasan makhluk paling kecil tadi kan sangat besar ya, anu orang bingung ngukurnya sabaraha, tapi tetap aya hadna, aya batasanna, aya ukuranna tetap. Ku para ahli biasa diukur. Tapi saking besar ukurannya teh kecepatan cahaya sekian, tengah kilometer deui da bakal seueur teuing angkana. Tapi tetap ada ukurannya. Para saintis bisa mengukur, Bapak Ibu.
mengukur tadi matahari, mengukur Antares, bisa mengukur, bisa mereka mengukurnya dengan perhitungan-perhitungan, ada ukurannya. Sak gede-gede na makhluk bisa diukur. Tuh aya makhluk anu tak terukur enggak? Semua terukur. Ayeuna paling kecil. Apa yang paling kecil Bapak Ibu? Paling kecil. Aya tina organ orang. Lamun teh kieu paling kecil disik-sik-sik sampai ada bagian, sampai pada satu bagian yang tidak bisa dipecah lagi. Tidak bisa dibagi-bagi lagi. Cek bahasa sana namanya jauhar farad. Al jauharul farad itu inti tunggal yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Cek bahasa saina atom. Bagian partikel terkecil tina tiap benda teh namina. Tapi tetap aya ukuran teka tinggal ke urang mah. Teka tinggal. Ya, seperti di dia, itu kan banyak anu terbang teh partikel-partikel kecil. Cek orang mata aya itu tadi teh ya. Jadi tidak terlihat, tidak berarti tidak ada. Seperti orang di dia, aya debu kan, aya apa itu? Dia udara teh, aya partikel, aya. Orang itu teka tinggal, jadi bukan berarti nggak ada. Nah, ayeuna atom anu kecil tetap ada ukurannya, bahkan tetap ada bagiannya. Aya neutron, aya apa? Ada bagian-bagiannya, aya bagian positifnya, bagian negatifnya, ada semuanya. Walaupun sangat kecil. Anu sok disebutkan zarrah. Sebagiannya memang secara sains mah zarrah itu ada yang mematikan atom, tapi adikeun masyarakat umum udah mau ngatosin sadayana disebut atom teh nya. Bisa disangkana merek makanan aya namanya atom itu. Kacang atom itu sanes. Tak Al Imam Ibnu Asyur mah ngahatoskeun zarrah teh sederhana. Zarrah teh telur semut, baydatu namlin. Nah, itu lebih gampang. Orang lebih bisa memvisualkan kan, ngabayangkan gitu. Endog sireum. Gitu. Oh ya. Endog sireum. Kan lebih kagambarkan orang kan? Mun orang berbuat kebaikan saberat endog sireum, tetap dibalas ku Allah. Atau saking kecilnya. Tapi mun segede atom, ieu coba ibu-ibu ngabayangkeun atom. Da atom mah teu wujud da teu tinggal atom mah. Teu indrawi, kudu nganggo alat anu canggih. Aja rada hese memahamkan itu. Jadi zarrah teh seperti itu. Nah, ini bahwa ai makhluk mah sagede-gedena makhluk, saking gedena tetap bisa kaukur, sakecil-kecilna makhluk sehingga unik kita menarik tetap bisa diukur. Nah, Allah mah tak terukur. Nggak bisa. Karena Allah bukan makhluk. Tak terukur, tidak ada bagiannya. Nah ya bait ke-8 tentang keyakinan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan semua makhluk. Bapak Ibu, simkuring sementara sakitu, ya bade teras aya nyuhungkeun disaksian nikah, mamaksa, ya emang kesaksian kan ibadah ya bab nikah. Jadi simkuring tos nolak-nolak karena aya ngaos tapi di pasanten di Cisanti hoyong disaksian yang penting simkuring langsung ka ditu. Ayeuna alhamdulillah guru urang di Tasik Timanun Jaya pangarsa atau Sumping. Urang oge doakeun guru urang ya Timanun Jaya Kiai Haji Soleh ngasihin guru urang sami sareng pun Bapak nuju hajian ngadoakeun guru teh Bapak Ibu itu menjadi adab yang sangat penting. Ya, doakan ku orang sanes aya wungkul dina tiap waktos pun Bapak Kiai Haji Ajengan Soleh doakan uga nu sanes-sanesna insyaallah ngadoakeun guru berkahna sangat ageng. Mudah-mudahan aranjeuna sehat ya. Kita sangat butuh ulama-ulama seperti mereka, ulama-ulama sepuh, ulama nu ikhlas. Sabab ilmu mah ayana di ulama-ulama sepuh. Orang doakeun sing sehat, panjang yuswa, arwih deui tiasa ngawurukan urang teras ya. Ilmuna berkah ilmu sing lunsur ka urang sadayana. Al-hadzina nasol ijabah wila hadratin nabiyyi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kin pamiaya pun biang disambung pamintu mah terasa kan di lembata dugi kayana saeutana ti semuanya sakitu nu kapihatur mudah-mudahan ilmu manfaat
hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.